Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para ikhwan kajian dan akhwat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, terutama pada waktu saat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk hadir ke majelis ilmu. Dan ini merupakan nikmat yang paling besar, karena tidak adalah tempat yang paling mulia di permukaan bumi ini melainkan majelis ilmu. Sampai-sampai di dalam riwayat disebutkan dia adalah taman di antara taman-tamannya surga. Maka bertamasyalah antum, karena di sini akan antum dapatkan ketenangan, kebahagiaan yang hakiki tatkala kita duduk mendengarkan kalam Allah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah halaqah orang-orang yang merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah antum yang telah melangkahkan kaki menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, menuju surga Allah. Karena memang ini jalan pintas menuju surga. Saya yakin semua kita ingin masuk surga. Dan jalannya agar mudah menuju surga di sini. Di sini gerbangnya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sering diulang-ulang oleh guru-guru kita. Beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia itu menempuh suatu jalan yang mana dia menuntut ilmu, maka dengan itu Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Allahu Akbar, jalan ke surga. Jadi antum sejatinya telah melangkahkan kaki menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Puncak kenikmatan
Dan demikianlah seharusnya seorang muslim memiliki apa? Himmatul aliyah. Semangat dan tujuan yang tertinggi. Bukan dunia tujuannya, enggak. Kalau ada orang hadir ke majelis ilmu tujuannya untuk mendapatkan dunia, biar dihormati oleh orang, masyarakatnya, atau banyak muridnya, kemana-mana disegani orang, atau mudah urusannya di masyarakat, atau mungkin demi mendapatkan kertas yang bernominal. Kalaulah memang itu tujuannya, lebih baik antum pulang. Lebih baik pulang. Sebagaimana kita katakan, yang pertama kali yang harus kita pakai ketika kita datang ke majelis ilmu adalah luruskan niat. Ingin mengangkat kebodohan dari diri kita, dan agar kita melaksanakan perintah dari Allah. Sebagaimana kita katakan, belajar adalah perintah dari Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah antum. Dan ilmu apa yang disebutkan oleh Allah pertama kali? Tentang Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Dan antum Allah mudahkan. Jadi jangan pongah. Karena penyakit yang banyak menimpa penuntut ilmu atau ahli ilmu adalah ujub. Ini harus diperingatkan. Dari sisi riya, dari sisi sum'ah, riya atau amalannya ingin diperlihatkan kepada orang, ingin dilihatkan amalannya. Kalau sum'ah itu ingin diperdengarkan amalannya kepada orang lain, dia bisa menahannya. Kemudian masuklah penyakit yang nyaris kata para ulama tidak ada penuntut ilmu yang selamat darinya, yaitu penyakit ujub, berbangga diri. Maka itulah yang harus kita bersihkan terlebih dahulu. Karena ilmu Allah ini mulia, maka tidak layak kita simpan di hati kita yang kotor. Ilmu Allah suci, maka tidak layak dia dimasukkan ke dalam hati yang kita yang penuh dengan kotoran. Maka perbaiki itu, bersihkan hati kita. Sebagaimana Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah hafizallahu taala di dalam kitab beliau Ta'zimul Ilm, bagaimana kita mengagungkan ilmu. Yang pertama adalah tathiru wi'a al-ilm. Kita bersihkan bejana ilmu itu. Dan bejana ilmu itu adalah hati kita, bukan di otak. Orang yang meletakkan ilmu di otaknya, maka dia akan pongah. Kerjanya mendebat orang, mudah merendahkan orang, mencemooh dan seterusnya. Letak ilmu itu di hati. Dan Nabi bersabda, "Idza salahat salaha jasadu kullu." Kalau hati sehat, sehat semuanya. Wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Kalau dia sakit, maka sakit pula yang lainnya. Ala wahyal qalb. Dia adalah jantung kita. Jadi qalbun itu apa? Jantung. Kalau hati, fuad. Jemaah yang mulia, ya harus sebelum memulai majelis ilmu senantiasa kita mengingat kembali adab talabul ilmi. Adab menuntut ilmu. Karena ulama mengatakan bil adabi tafhamul ilma. Dengan antum senantiasa menjaga adab, itu akan memudahkan antum memahami ilmu. Ya, yang paling pertama adabnya luruskan niat. Luruskan niat. Dan kita tunduk menghormati majelis ilmu, jangan main-main, serius. Karena sekarang banyak orang yang menganggap kajian itu, majelis ilmu itu kayak mainan. Tempat pengisi waktu-waktu luang saja. Kaganti tongkrongan.
sebelum dia hijrah mungkin nongkrong ke sana kemari. Sekarang dia udah hijrah. Hanya meramai-ramaikan masjid. Kalau bahasa Arab para mialek, jangan. Tidak layak penuntut ilmu yang bersikap seperti itu. Karena memang itu yang terjadi. Majelis ilmu tidak ubahnya seperti nonton konser, organ tunggal, cari senangnya saja. Oh, ini ustaz ini keras. Nih dia nembak-nembak saya, tersinggung saya. Ya akhi, kalau kajian itu tidak nyinggung ya gimana? Tidak kajian namanya stand up comedy atau mungkin. Tapi kalau antum tersinggung karena kajian, ceramah ustaz, nasihat ustaz, itu tanda hati antum masih hidup. Tanda masih sehat dia. Jangan hati kita seperti hatinya orang-orang kafir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Nah, siapa yang hafal? Wal atau apa? Buka mushaf itu. Apa PR kita pada pertemuan yang telah lalu? Antum kajian harus bawa mushaf. Masa kalah sama orang Nasrani? Nasrani ke gereja bawa kitab dia, bangga dia meskipun pakai rok mini kan, bangga dia menyendangnya. Ini yang banyak yang dilalaikan. Antum harus dekat dengan Al-Quran. Yakinlah insya Allah ya, kalau ada Al-Quran di sakuan tuh, paling tidak tuh merem-merem antum tuh di keramaian. Cobalah. Makanya kalau ada kawan-kawan yang masih merokok, semoga tidak ada di sini. Coba ada Quran di dalamnya, itu ada rem tuh. Segan dia tuh. Akan mengatakan segan. Ini ada mushaf loh. Dan orang yang menyimpan mushaf di sakunya, dibawa kemana-mana, itu biasanya dia akan senantiasa menjaga wudhunya. Karena diantara pendapat ulama yang kuat, mushaf tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci. Artinya mushaf yang murni ya, bukan yang ada tercampur tafsir. Tidak. Seperti ini. Bawalah kemana antum pergi, insya Allah antum punya dapat penjagaan. Tapi kita tak perlu juga sampai meyakininya ya kan, karena memang tidak ada dalilnya. Pada ini ada keutamaan lah. Senantiasa dekat dengan Al-Quran. Antum akan mudah bengong nanti sendiri-sendiri. Ada Al-Quran di saku kan? Dibuka, dibaca kan? Ini tidak ada, ini siapa yang bawa Quran dari rumahnya? Mushaf. Nanti ya pekan yang akan datang ya, atau pertemuan yang akan datang, bawa mushaf. Ya belilah sampai 1.500.000 ini. Ya rasa panah aja untuk upgrade ya. Banyak anak-anak sekarang kan ikhwan-ikhwan kajian kan panah puluhan juta, mampu kebeli. Sepeda ya kan, ada yang goes-goes sepeda kan. Ini bukan cerminan penuntut ilmu sejati. Jajanan penuntut ilmu apa? Kitab. Kitab itu jajanan penuntut ilmu sejati, bukan jubah saja kan. Jubah sama saya aja terus dikoleksi kan. Enggak, itu bukan jajanan talibul ilmi itu. Siapa yang sudah beli kitab? Anas akan tanya terus. Biarlah nyinyi, biarlah ustaz nyinyi, biarlah. Anak ingin antum menjadi penuntut ilmu kaleng-kaleng. Ya, karena itu sudah dilalaikan, tidak ada yang ingatkan sekarang. Banyak dai-dai tidak mengingatkan itu. Yang kurang di talibul ilmi sekarang ini itu jauh dari kitab ulama, malas membaca, jauh dari Al-Quran. Bagaimana antum mau dapat petunjuk? Bagaimana antum bisa istiqomah di atas sunnah? Siapa pernah membuka kitab Sahih Bukhari? Atau melihatnya saja? Padahal Sahih Bukhari itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, yang di dalamnya berisi hadis-hadis sahih. Kita tidak ada menyentuhnya. Mungkin melihatnya saja, tidak pernah.
Antum udah pernah? Alhamdulillah. Saya muslim? Iya. Ya di pondok harus dikoleksi itu ya, minimal kutubus sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya. Kemudian Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Inilah minimal kutubus sittah namanya. Itu kitab induk hadis. Wajib ada itu. Kalau lembaga pendidikan tidak ada perpustakaannya, itu bukan lembaga pendidikan. Banyak orang membangga-banggakan gedung, fasilitas sarana olahraga. Berarti kita masih condong kepada dunia. Kemudian di pamfletnya, ini kita menjadi ulama. Gimana? Ulama ada suka main, habiskan waktu dengan berulama. Ada ulama kayak gitu. Ulama yang mana? Ubaruya itu. Ya. Nongking-nongking ya kan. Ini yang anak tak mau kayak gitu. Ini nasihat para ulama, guru-guru kita yang sepuh-sepuh, Syekh Yazid, Buya Zamzami. Apalagi seorang dai. Jangan hanya isi kajian tiap hari. Kapan belajarnya? Ini nasihat beliau. Ini tamparan. Ini antum nih calon-calon ustaz, calon-calon du'a ila Allah. Atau berapa jam membaca setiap hari? Baca buku di luar pelajaran wajib antum. Tambahan, thaqafah. Sudah mantap itu. Antum? Ini tidak ada lagi. Kalau memang betul-betul ingin menjadi penuntut ilmu, minimal seminimal-minimalnya 2 jam sehari baca kitab. Baca buku, beli. Mulai dari kitab-kitab kecil, harus ada di rumah untuk perpustakaan mini. Di rumah. Kalau boleh kita survei ke rumah-rumah, mungkin tidak ada sama sekali. Ya akhi, marilah kita mulai. Tidak apa-apa. Gentle kita. Kalau memang belum, ya akui kita salah. Makanya mulai nyicil, ya kan? Habis gajian, beli buku. Antum anggarkan aja 100 sampai 150 sehari, sebulan lah gitu kan. Beli buku. Tapi dia upgrade terus. Apalagi di pondok, di sekolah-sekolah. Ini banyak anda temukan pondok-pondok yang sama sekali tidak ada perpustakaannya. Kalaupun ada, isinya buku Erlangga, buku dunia. Kita ulama. Ini nasihat untuk diri anda sebenarnya, dan untuk antum semuanya, untuk kita. Ya, dekatlah dengan kitab. Sebagaimana kita sudah sebutkan, ada penuntut ilmu itu dekat dengan kita. Terutama kitab yang paling mulia, yaitu Al-Quranul Karim. Dekat antum. Jangan pernah lalui hari-hari tanpa baca Al-Quranul Karim. Ya, bawa selalu. Yang mudah ini, kalau yang mungkin agak besar kan berani, bisa disatukan. Bisa. Ustaz kan di HP dah ada, Ustaz. Cobalah antum baca Quran masuk WA. Mana yang lebih banyak dilihat? Kan banyak itu, Ustaz. Kan ada HP, ada aplikasinya. Betul. Tapi sekarang tanya deh. Antum setiap hari mana yang antum lihat? Mushaf kah? Atau baca WA? Paling scroll-scroll aja kan. Jempol antum udah gini kan. Jangan-jangan lagi ya. Kurangi. Kalau bisa hilang kan. Demi Allah, antum kalau tidak menyibukkan diri antum dengan kebaikan, maka dia akan tersibukkan dengan keburukan. Ini fitnah menyambar-nyambar sekarang ini. Dan jadilah penuntut ilmu sejati, agar antum jangan mudah diprovokasi, diperantuk-antukkan, ya, tidak mudah termakan syubhat, adu domba. Jangan jadi orang awam. Kalau awam, ya ditarik-tarik kemana-mana, bingung. Makanya jadilah penuntut ilmu. Ini adik-adik ini, Masya Allah, rajin belajar. Dengan antum belajar,
Kenikmatan paling tertinggi saja mudah untuk dapatkan. Apalagi hanya untuk kenikmatan dunia. Mudah. Dengan antum duduk di majelis ilmu belajar, senantiasa belajar, untuk meraih surga Allah saja diberi kemudahan karenanya. Apalagi cuma untuk melamar si dia kan? Mudah, payah nolak antum, cobalah. Anak aja udah payah nolak anak ini kan? Antum gimana? Belum lagi. Tapi barakallahu fikum, ya, ini perlu diingatkan, dan seperti itulah para ulama. Sebelum memulai kajian diingat-ingatkan. Adab. Nih, pelajari adab. Bagaimana dengan guru, bagaimana adab dengan kitab, bagaimana adab dengan diri sendiri. Buka lagi kitab-kitab ilmu. Baca adab-adab penuntut ilmu itu. Karena banyak sekarang ini penuntut ilmu tidak punya adab. Bahkan kepada gurunya. Ketika ustadznya punya halangan, tidak hadir, ustadz tidak tipu. Ketika ustadznya datang atau tidak hadir, gimana? Kok santai tuh? Bahkan ustadz itu sepekan sebelum isi kajian dia sudah belajar untuk antum. Kadang kita mencayakannya, tidak hadir. Biarlah, tidak hadir sekali. Dan sebaliknya ketika ustadznya datang, malah dipekecean. Ini musibah ya ikhwan. Orang yang seperti ini sampai kapanpun dia tidak akan dapat mendapatkan ilmu itu. Makanya ada untuk melihat kawan yang sudah puluhan tahun ngaji, tapi tidak ada asarnya, tidak ada bekas pada dirinya. Yang paling awal dapat gelar ikhwan lah lamu ngaji. Nah, mari kita rubah cara belajar, rubah manhaj dalam belajar, manhaj, cara belajar. Meskipun guru kita itu usianya lebih muda dari kita, sepantaran anak dan cucu kita, dia adalah orang tua kita. Guru itu adalah orang tua bagi kita. Sebagaimana ayah dan ibu kita adalah orang tua bagi jasad kita, guru kita itu orang tua bagi rohani kita, jiwa kita, hati kita. Bapak ibu kita yang diberi makannya apa? Jasad kita yang diberi makan. Sedangkan guru kita yang dia beri makan kita apa? Hati kita. Matinya jasad hanya kita berpisah dengan dunia. Matinya hati berpisah dengan surga. Mana yang lebih berbahaya? Orang yang mati hatinya dia akan berpisah dari surga Allah. Adapun kita mati jasad kita, udah kita berpisah dengan dunia ini. Maka sekali lagi anda ingatkan diri anda dan antum semuanya, jaga adab kita. Dan orang yang tidak memuliakan ilmu dan ahli ilmu, maka dia tidak akan pernah mulia selama-lamanya. Atau lihat para ulama terdahulu bagaimana dia dengan gurunya, sampai apa? Membalikkan kertasnya saja, bukunya pelan-pelan dia. Begitu adabnya. Maka ilmu mereka itu berkah. Sedikit tapi Masya Allah. Atau lihat kitab usul salasah itu, tipis, tapi insya Allah sampai hari kiamat akan dikaji oleh orang. Tuh kitab yang kita pelajari ini kecil. Apalah, paling kita tinggal download, copy paste, sekarang selesai dah. Bahkan satu tebal ini bisa antum semalam untuk selesaikan. Tapi lihatlah keberkahannya. Ucapan-ucapan kaum salaf itu ucapannya pendek, tapi punya makna yang luas. Keberkahannya tiada tara. Nah, itulah kemuliaan ilmu orang-orang terdahulu. Dan lihatlah bagaimana mereka itu menuntut ilmu. Sampai ada di antara mereka minum kencingnya untuk pergi menuntut ilmu. Makanya saya katakan, kalau antum datang karena hujan saja tidak datang kajian ini, aduh, jangan. Hujan harus datang. Beli mantel kan? Ada mantel. Mantel. Jas hujan ya kan? Ada. Tidak gara-gara hujan tidak datang kajian ini. Ini orang-orang yang tidak punya semangat nih, atau lemah semangatnya.
Tanda antum itu penuntut ilmu sejati tatkala itu yang akan diuji, bukan ketika waktu kosong. Kalau ketika waktu kosong, hari rancak, ya kan, tidak ada kesibukan, datang kajian, itu udah biasa itu. Namun yang jauh luar biasa, banyak ujiannya, dia sibuk. Apalagi hari Ahad ini, kalau jualan nih Masya Allah, hari balai. Tapi dia tinggalkan, ditutup kedainya, belajar. Ini orang yang spesial itu. Itu baru spesial dia. Itulah yang penuntut ilmu sejati itu. Ya. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Sebelumnya kita murojaah. Apa jalan yang ditempuh, apa kaji dan diulang. Baik, apa pelajaran yang dapat kita ambil pada pertemuan yang telah lalu? Fadhol. Apa yang tu dapatkan? Nah, mulai dari dulu. Sebutkan 3 faedahnya. Kalau ngaji ini khatam, untuk mengkhatamkan kitab ini sekali duduk bisa. Kalau memang target kita untuk khatam kitab ini sekali duduk bisa. Ya, terbacakan dari, anggaplah Anda pernah 3 jam cuman selesai kitab ini. Bisa. Tapi paham enggak? Nah, itu yang kita inginkan. Kalau cuma sebatas khatam kitab bisa lah, mudah itu. Tapi antum tidak akan paham apa gunanya. Ayo, fadhol, bismillah. Nah, 3 faedah ilmiah yang antum dapatkan pertemuan yang telah lalu. Agak cik lah mau diskon. Sebutkan. Udah lama Ustaz, dah sebulan yang lalu Ustaz, dah ada. Kan ada catatan. Dibaca dah. Ini itu buktinya. Dibaca dah catatan di rumah. Atau pulang kajian, tas dengan tuang. Set. Nah, kemudian sebulan yang akan datang baru dia ambil lagi tasnya. Jangan seperti itu. Ya. Kita hafalan kita, daya ingat kita itu tidak seperti Imam Bukhari. Ya. Buka catatannya. Dah, ana diskon lagi. Boleh buka catatan. Yang bisa jawab boleh pulang. Baik. Apa faedahnya? Apa ilmu yang terdapat? Kalau tidak ada gimana, rugi kita. Kita pergi berburu tapi tidak ada bawa apa-apa. Ya, mancing ke laut ikan. Tapi lah dapat ikan lapeh lihat. Rugi kita. Karena kita tahu kita hadir ke sini belajar, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, ya kan? Jangan sia-sia. Rugi. Hilangnya faedah ilmu itu sejatinya lebih berbahaya daripada hilangnya anggota badan antum. Ya, copet sedih-sedih antum itu lebih ringan ketimbang apa? Antum luput dari ilmu-ilmu yang sudah antum pelajari. Musibah. Fadhol. Buka catatan antum. Dah baca. Nah, kita belajar. Tidak boleh malu. Salah satu pahala ilmu adalah malu. Ya, pahala ilmu adalah rasa malu. Asal tidak malu-maluan saja. Ini malu-maluin apa ni? Baik, untuk beda yang kemarin ya. Seseorang ingin jalan ke surga harus memiliki hal-hal berikut, seperti adab thalibul ilmu. Pertama itu memiliki niat yang ikhlas, memiliki semangat yang membara, selektif dalam memilih guru, melihat guru di mana ia berpijak, bertahap dalam belajar. Pijakannya apa ini? Al-Quran dan Sunnah. Tuh cari pijakan, bukan pijakan ondanya ya. Onda Ustaz kok gigi step gaul Ustaz juga jangan kan. Ini ada ini.
Ada nih, emang ustaz tuh kan, ya apalagi ustaz muda kan, ini gara-gara motor ya kan, kadang nggak mau kajian. Ustaznya kayaknya agak gaul, malas kajian. Ini kan alasannya enggak. Lihat ustaznya di atas sunnah atau tidak. Sekarang hal-hal yang lucu gitu, ini yang terjadi dia. Kenapa tuh nggak ngaji sama ustaz? Ustaz tuh gaya masih anak muda aja. Itu apa salahnya kan? Apalah kan? Bukan perkara prinsip kan? Antum yang rugi. Ini karena ustaznya motornya keren kan? Nah itu kan saya tuh cari di mata gak itu adalah di atas Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf atau tidak. Nah itu yang dilihat. Lanjut tak? Ya lanjut. Keenam yaitu tidak sombong memiliki ilmu, Baik. berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik. Nah ilmu tentang Allah itu apa saja? Yang perlu kita ketahui ilmu tentang Allah, tentang apa-apa saja. Allah itu ada, itu yang pertama ini. Berilmu tentang bahwasanya Allah itu betul-betul ada. Dalilnya surat Az-Zumar. Ulama mengatakan dalam perkara keyakinan akidah mesti kita itu tahu dalilnya, walaupun tidak hafal. Tahu Allah ada, ini pernah ini suratnya. Tabayang itu minimal. Ada landasannya itu minimal itu. Makanya tidak sah seseorang itu dalam perkara akidah taklid. Tidak sah. Ini pendapat sebagian ulama. Ada pun perkara fikih-fikih, ya silakan taklid, boleh. Orang awam bahkan diperintahkan untuk taklid. Tapi untuk perkara keyakinan, akidah, tidak boleh taklid. Harus minimal tahu itu dasarnya. Meskipun tidak hafal, meskipun tidak bisa mengutarakannya. Tahu yang itu? Allah ada, ini dalilnya. Pernah? Ini ya. Lah tuh. Itu kadar minimalnya. Yang kedua, berilmu tentang kebenaran Allah bahwasanya Dia berada di atas langit. Apa dalilnya? Surat Toha ayat 5 minimal itu dah. Minimal. Tapi kalau bisa hafal apa lafaznya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa arti Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu? Atau apa arti Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Ar-Rahman apa artinya? Ar-Rahman apa artinya? Pengasih. Pengasih atau penyayang? Apa beda pengasih penyayang? Pengasih. Apa beda pengasih dan penyayang? Ada yang luas. Ini masih pakai interlek bahasa sekarang loh. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu jauh perbedaannya. Kalau hanya Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang, apa beda pengasih penyayang? Padahal di dalam bahasa Arab setiap kata itu mewakilkan arti tersendiri. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah yang luas. Sedangkan Ar-Rahim kasih sayang Allah yang khusus. Itu bedanya. Jadi Ar-Rahman artinya adalah zat yang memiliki rahmat yang luas. Itu arti dari Ar-Rahman. Bukan Maha Pengasih. Sedangkan Ar-Rahim itu zat yang memiliki rahmat yang terus mengalir, yang khusus. Saya bedakan. Jadi arti dari Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, zat yang memiliki rahmat yang luas itu beristiwa di atas arasy. Arti istiwa itu ada 4. Apa itu? Sudah pernah kita sebutkan. Yang pertama, ala. Ala itu apa? Di atas. Kemudian irtafa'a. Apa? Terangkat. Atau tinggi. Irtafa'a itu terangkat atau tinggi. Ketiga, istaqarra, menetap. Keempat, as-su'ud. As-su'ud itu artinya terus naik.
Kalau ada makhluk yang tinggi lagi, Allah di atasnya, itu terus naik. Nah, itu 4 makna dari istiwa. Dan itu dimaklumi bagi orang yang paham bahasa Arab. Maklum. Sebagaimana Imam Malik mengatakan, al-istiwa'u maklum. Istiwa itu jelas, dipahami. Ya, wa kaifiyatuhu majhul. Bagaimananya kondisinya tidak diketahui. Ya. Wa imanu bihi wajib, mengimaninya adalah suatu kewajiban. Wa su'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakannya adalah suatu bid'ah. Ini ungkapannya siapa? Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kalau hanya sebatas menerjemahkannya bersemayam, ini kurang sempurna. Di makna istiwa itu ada 4. Ala, irtafa'a, kemudian istaqarra, dan as-su'ud. Ini disebutkan oleh para ulama. Baik. Dalilnya tahu tuh, ini duduk dulu. Ini dasar-dasar ini. Karena akidah menetapkan Allah di atas langit, beristiwa di atas arash, ini merupakan adalah prinsip akidah Ahlus Sunnah. Tidak akan antum dapati Ahlus Sunnah di mana saja berada dan di zaman apa saja, kecuali mereka semuanya menetapkan istiwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam mazhab yang 4 yang ma'ruf, semuanya menetapkan Allah istiwa di atas arash. Secara usuluddin, usulul aqidah, dasar-dasar akidahnya semuanya sepakat. Tidak ada yang berbeda pendapat. Hanya perkara-perkara cabang fikih yang mereka berbeda. Bahkan yang lebih keras lagi, Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Man ankara anna Allah fis sama faqad kafara. Siapa yang mengingkari Allah berada di atas langit, maka sungguh dia telah kafir. Ayo. Ini Ustaz ni kafir-kafir saya, ini Imam Ahmad itu. Imam Abu Hanifah. Lihat di dalam kitab beliau Fiqhul Akbar. Ada itu. Ini kalau Ustaz ni suka mengkafir-kafirkan, tidak, ini imam ini. Maka ini kita belajar. Kita ketahui ilmu tentang Allah. Banyak orang tak tahu di mana Allah. Masih mengatakan Allah ada di mana-mana. Berarti dia tak kenal dengan Allah. Di mana Allah saja dia tak tahu. Padahal Allah sudah mengasih tahunya di dalam Al-Quran. Dan hadis sudah menjelaskannya, ngasih tahu. Sudah dikasih tahu belum oleh Allah di mana Allah? Udah kan? Bahkan tentang Allah beristiwa di atas arash itu kurang lebih 6 atau 7 ayat yang menjelaskannya. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Tsumma istawa ila sama. Istiwa. Bahkan Asy-Syaikh atau Al-Imam Ibnu Qayyim, muridnya Imam Ibnu Taimiyah rahimahumullah, mengatakan apa? Dalil tentang Allah istiwa di atas langit itu lebih dari 2000 dalil. Baik dalil naqli, Al-Quran dan hadis, atau dalil akli secara akal, atau dalil secara fitrah. Coba untuk lihat orang-orang tokoh-tokoh itu, meskipun lidahnya mengingkari Allah ada di atas langit, tapi telunjuknya nunjuk ke atas Allah katanya. Lihatlah. Tapi jangan tuh lihat ya, karena syubhat antum nanti. Banyak tokoh-tokoh itu kan, ustaz yang secara katanya dia mengingkari, namun tangannya, kadang-kadang lidahnya juga mengatakan, kita serahkan urusan kita kepada yang di atas. Tidak ada orang mengatakan kita serahkan urusan kita kepada yang di mana-mana. Tidak ada. Ada pernah antum dengar? Tidak ada kan? Ini ilmu yang paling pelajaran PAUD ini. Ilmu tentang Allah ini pelajaran PAUD. Dasar-dasar sekali.
ilmu tentang Allah itu ada. Dalilnya surah Az-Zumar tadi kan. Allahu khaliqu kulla syai'in. Allah lah pencipta segala sesuatu. Berarti itu menandakan Allah itu ada, karena tidak mungkin adanya alam semesta ini tanpa ada yang mengadakannya. Tidak mungkin, tidak akan masuk akal. Yang kedua, kita berilmu tentang keberadaan Allah di atas langit, titik. Jangan dirubah-rubah lagi. Yang ketiga, Allah tidak punya anak, jadi jangan ikut-ikutan ucapan selamat Natal dan selamat tahun baru. Ya, jangan ikut-ikutan latah. Kan sebatas kata selamat, Ustaz, apa salahnya? Ya sama besar itu, bisa kafir kita. Kalau ucapkan apa? Selamat Natal, apalagi sampai meyakininya, berarti Allah punya anak. Keyakinan Allah punya anak bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Apa dalilnya? Al-Ikhlas ayat 3. Lam yalid wa lam yulad. Banyak kaum muslimin yang hafal. Bahkan makhrajnya, qiraat sabahnya hafal dia. Dapat sanad-sanad ini itu. Tapi masih ikut-ikutan selamat Natal. Berarti dia tidak paham itu, tidak masuk ke kerongkongannya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita mengilmui tentang perbuatan-perbuatan Allah. Yang perbuatan Allah yang paling besar diantaranya apa? Menciptakan, mengatur, dan memberi rezeki. Allah itu Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Ar-Razzaq. Ini makna dari Rabb. Yang kelima, berilmu tentang hak utama Allah, yaitu apa? Untuk diibadahi. Untuk diibadahi itulah hak Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Kita ketahui itu. Orang yang tidak tahu hak Allah, maka dia akan jatuh kepada kesyirikan. Dan hak yang paling pertama yang kita wajib kita tunaikan adalah haknya siapa? Haknya Allah. Apa haknya Allah? Untuk ditauhidkan. Ya? Apa yang kedorakan yang paling besar? Syirik. Apa dalilnya? Toha ya? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini kata perintah fi'il amr. Wa'budullaha, sembahlah Allah saja. Wa la tusyriku bihi syai'a, jangan antum berbuat syirik kepada Allah dengan cara bagaimanapun dan dengan apapun, tidak boleh. Nanti dijelaskan nanti pembagian-pembagian syirik itu. Ya, karena banyak kaum muslimin yang menganggap syirik itu ketika kawannya iri ke dia, syirik sama. Ya kan? Itu iri itu. Ini manipulasi arti syirik yang sebenarnya itu. Ada tidak? Ketika ada kawannya kan dia punya apa? Dia ambil syirik sama. Akhirnya apa? Itulah yang tertanam kepada mindset masyarakat. Jadi ketika kita melarang apa? Jangan berbuat syirik, yang terpikir apa? Jangan iri, makanya dia remehkan perkara syirik. Makanya kita harus edukasi masyarakat. Arti syirik itu bukan iri. Ada juga mengetahui istilah yang ma'ruf, syirik tanda tak mampu katanya. Ya kan? Berarti apa? Ini adanya manipulasi data. Padahal syirik ini perkara yang sangat agung sekali, sangat besar untuk kita berhati-hati darinya. Larangan pertama kali disebutkan dalam Al-Quran apa? Syirik. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan jangan kau membuat tandingan bagi Allah, sesembahan selain Allah, sedangkan antum mengetahuinya.
mengetahui apa? Wa antum ta'lamun mengetahui apa? Di awal ayat itu tentang apa itu? Di surat Al-Baqarah 21. Coba buka. Enak kan kalau punya antum mushaf kan, bisa buka langsung. Itu maksud anak. Lebih cepat kan? Ya ingat ya, pertemuan yang akan datang antum harus punya mushaf. Itu di ayat 21 itu pertamanya apa itu? Ya ayuhan nas u'budullaha u'budu rabbakum, ya kan? Jadi apa? Yang akhir surat Al-Baqarah 22 itu wa antum ta'lamun. Sedangkan engkau mengetahui apa itu? Mengetahui bahwasanya tidak ada pencipta, pengatur, pemberi rezeki selain Allah. Kalau ada pencipta lain selain Allah, maka berarti dia punya hak juga untuk disembah. Karena yang berhak disembah itu adalah pencipta, pengatur, pemberi rezeki. Karena tidak ada pencipta, pengatur dan pemberi rezeki selain Allah, maka yang selain Allah itu tidak berhak untuk disembah. Yang berhak disembah itu, yang layak disembah itu yang menciptakan. Ada pencipta selain Allah? Tidak ada. Maka yang lain itu tidak layak. Ada yang memberi rezeki selain Allah? Tidak ada. Antum nih punya perusahaan, ya. Antum punya perusahaan. Antum yang menggaji abang nih, ya kan? Misal, ya kan? Kemudian abang ini dia malah apa? Kerja sama Afirman. Ini antum menganggapnya gimana? Padahal PT-nya Firman ini antum sedang kompetitor, ya kan? Ini abang ini tidak beres. Siapa nama antum, Bang? Roni. Bang Roni ini tidak beres ini. Sayang gaji dia kok. Kok dia malah kerja sama Firman? Ini abang ini tidak beres ini. Demikian juga orang yang berbuat syirik. Allah lah yang menciptakan kalian. Allah lah yang mengatur kalian. Allah lah yang memberi kalian rezeki. Kok kalian berikan pengabdian kalian kepada selain Allah? Makanya orang yang berbuat syirik itu disebut oleh Allah apa? Hum syarrul bariyah. Tuh, surah apa itu? Al-Bayyinah ayat 6. Hum syarrul bariyah. Apa artinya itu? Seburuk-buruk orang, sehina-hinanya orang, setidak beresnya orang. Nah itu dia. Allah yang menciptakan dia. Kok dia berikan pengabdian kepada selain Allah? Inilah pelaku syirik itu. Sangat dibenci oleh Allah SWT. Makanya dosa yang paling besar adalah syirik. Karena antum telah menduakan Allah SWT. Allah mencintai antum dengan rahmat dan kasih sayangnya. Namun antum durhakai dia dengan kesyirikan. Betapa jahatnya orang seperti ini. Makanya paling pertama yang dimusuhi, diperangi oleh Nabi siapa? Orang-orang yang semacam ini. Makanya fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan engkau cari apa? Sesembahan selain Allah, sedangkan antum tahu Rabb itu hanya Allah. Ya. Jadi bentuk tauhid itu bukan kalau ada Allah itu ada dua, kita imani keduanya, bukan itu. Kalau ada pencipta lain selain Allah, maka kita tauhidkan keduanya. Kita sembah keduanya. Bukan karena kalau ada Allah dua, tidak ada, ini ungkapan yang salah. Sebagaimana pertemuan yang lalu kita sampaikan. Dalil bantahnya surat apa? Al-Anbiya 21. Coba buka. Biarlah kita fokuskan ya. Karena nanti lanjutan dari kitab ini hanya untuk penambah keterangan tentang usul selesai ini, yaitu tentang Allah, tentang Rasulullah, dan tentang jadi Islam. Kita buka. Lanjut. Lanjut. Lau kana fihima alihatun ghairullah la fasadata. Kalau di langit dan di bumi itu ada sesembahan selain Allah, maka hancurlah semuanya. Kemudian
Fasubhanallah amma yasifun. Maha suci Allah apa yang mereka perumpamakan, apa yang mereka sifatkan. Ini bantahannya kepada orang yang mengatakan kalau ada Allah itu ada dua, maka apa? Kita imani keduanya katanya. Boleh kita imani keduanya. Ini salah itu. Karena Allah mengatakan apa? Kalau ada Allah atau sesembahan selain Allah, hancur dunia ini. Kalaulah hancur dunia ini semuanya, masih bisakah menyembah? Tidak, makanya berhati-hati membuat ungkapan-ungkapan, apalagi terkait perkara akidah, apalagi terkait tentang Allah. Jangan bersembarangan membuat perumpamaan-perumpamaan tentang Allah, kecuali ada dalil. Beginilah sikap manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia tidak berucap tentang Allah, tentang Rasulullah, kecuali telah sampai dalilnya, kecuali sudah ada keterangannya daripada salafus saleh. Begini akidah kita. Tidak sembarangan. Ini karena keren-kerenan saja ucapan-ucapan. Ini kalau ini bentuk benarnya akidah kita, tauhid kita. Kalau sekiranya Allah ada dua, maka kita imani kedua-duanya. Ini batil. Ini itu Allah membantahnya sendiri. Tuh, lawanlah ayat Allah itu. Surat apa? Al-Anbiya ayat 21. Catat. Tuh PR tuh. Atau ada di PR kan? Hafalan? Surat apa? Tuh Kak. Ini kalau penuntut ilmu tidak dikasih PR ini tidak belajar ini. Makanya Anda berharap dan kita berdoa kepada Allah, di Sungai Geringging ini ada perpustakaan umum yang berisi kitab-kitab ulama. Jadi selesai kajian, pas kajian antum dikasih PR. Ayat itu cari syarahnya di kitab ini, cari tafsirnya. Hadis itu dibaca di kitab ini, kan enak. Percepatan namanya. Ini kalau nunggu ini kitab saja udah berapa lama kita? Ya kan? Percepatan namanya. Ya, siap antum Ustaz? Ya, antum ajak kawan-kawan di sini ya. Bikin perpustakaan di masjid kita ini terutama ya kan. Bikin perpustakaan. Ya. Kecil. Ya. Mulai dari kita itu, jangan ketika ada proyek langsung terpikir donasi, jangan. Ini dikit-dikit donasi ya kan. Mulai dari kita dulu, keluarkan piti saku dulu. Makanya para sahabat dahulu ketika pergi ke perang, apakah langsung melapor kepada Abdurrahman bin Auf? Hah? Tidak. Lalu keluar pitinya dulu. Indah cukup baru ditumbuk dari Abdurrahman bin Auf. Ini indah sekarang kan? Yang piti sakunya biar tenang, hanya minta donasi. La haula wala quwwata illa billah. Ini yang terjadi sekarang. Ini yang mengakibatkan izzah dakwah itu rendah, hina. Seakan-akan dakwah salafi ini apa minta-minta. Ini fitnah ya ikhwah. Ini fitnah. Karena hukum asal minta-minta itu tercela di dalam Islam. Malu. Bayangkan satu orang saja, ya kita saja yang suka minta-minta nanti dibangkitkan di kubur apa? Tidak ada daging di wajah. Karena tidak tahu malu itu. Ini awaklah banyak. Kok mudah-mudahan dalam minta-minta. Ini yang terjadi. Ada program step donasi. Mulai dari awak dulu pengelola sini, kawan-kawan pengajian ya kan. Mulai dari awak dulu. Jangan sampai keluar. Ini demi menjaga izzah. Kalau untuk posting-posting malu dah. Ini yang terjadi. Maka ikut karya Ustaz Yazid mengatakan kan, nah malah orang baper. Bukan mengharamkan minta donasi, tapi apa caranya itu loh. Pahami itu. Antum bikin pamflet, rekening antum sebar kemana-mana. Bukan kepada kelompok tertentu kan. Antum sebar di Facebook kan, dan semua orang yang ngaji baca kan. Ada orang yang rusak hatinya, dirubahnya rekening. Bisa tidak? Itu sudah terjadi. Makanya cukup ke kawan-kawan grup kajian kita, insya Allah amanah ya kan. Yang orang-orang yang tertentu lah, orang yang amanah. Ini disebar di media sosial. Ini banyak terjadi. Kok ini fitnah? Makanya ada ungkapan orang ini dakwah salaf ini dakwah minta-minta. Ini sudah keluar.
Makanya jangan itu, mulai dari antum dulu. Ya belilah antum punya apa kan? Belilah 10.000 ya kan, buku-buku saku dulu. Ah, nitip di masjid. Itu amal jariah antum itu. Mulai dulu. Ah, berapa banyak antum gua? Cukup kan? Ah. Sebulan 2 kitab saya, 2 buku saya baca antum. Penuh tuh. Bulan besok tambah, bulan besok tambah. Ya? Siap antum? Harus bergerak lah, kalau enggak ini gimana? Baik. Ini kares tadi ya. Ini benar seperti itu. Ini yang terjadi. Ini fitnah. Kita harus hati-hati. Seorang itu harus faqih dia. Ada apa namanya itu? Sifat belakang itu lah pikiran. Jadi dalam basilek itu langkah orang itu lah dihitung. Kalau mau deko tagaknya kamari langkah tendang juga. Lah bisa ukur kan? Kalau mau deko juga pernafasannya juga paling maksimalnya bisa bercakap 3 menit gonyo. Tak bisa dia atur tuh. Amar itu wah. Tak bisa dia awak mau deko sifat belakang juga. Paham kita? Karena yang kita bawa ini adalah agama Allah. Jangan gara-gara kita orang-orang menghinakan, merendahkan dakwah ini. Antum dapat jatah. Gara sikap-sikap antum tidak hati-hati, ya, hanya mementingkan apa yang penting-penting masuk. Karena memang ya, ada sekian persen dari donasi itu. Fakta di lapangan. Ada sekian persen. Misalnya terkumpul dana 1M, 10% untuk pengurus. Fakta ya, Ini jangan bermudah-mudahan ya. Itu pesan yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita yang tua-tua itu. Seakan-akan dakwah ini apa? Bahkan ada yang terucap dakwah ini tidak bisa berjalan tanpa dana. Ini ungkapan ini benar atau salah? Salah besar. Sekarang dakwahnya yang paling sampai dakwahnya siapa? Abu Hurairah kah? Atau Abdurrahman bin Auf? Abu Hurairah. Apakah Abu Hurairah berdakwah dengan harta kaya? Dakwah dengan apa? Ilmunya. Sampai akhir zaman insya Allah tetap dikatakan an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, qala Abu Hurairah. Ingat itu. Tapi kalau ungkapannya seperti ini, kita dakwah butuh dana. Benar? Butuh dana tidak? Butuh. Antum aja ke sini butuh bensin ya kan? Tapi kalau dikatakan dakwah tidak bisa jalan tanpa dana, ini batil. Tanpa adanya yayasan kita, tanpa adanya buka donasinya kita, tanpa adanya kita ini dakwah ini akan tetap jalan. Allah akan memenangkan dakwah ini. Maka gara-gara inilah banyak orang yang merasa berjasa dalam dakwah. Ya. Padahal Allah mencelanya di dalam surah Al-Hujurat. Ya. Antum buka, ini PR yang kedua. Karena kasihan tuh banyak PR. Kan kan? Awak sekali sebulan ya kan? Kalau tidak dikasih PR gimana kan? Ya kalau seharusnya kajian kitab itu sekali sepekan. Seharusnya, idealnya. Tapi ala kulli hal kan tak panu kateh, panu ke bawah kan? Buka surah Al-Hujurat ayat 17. Al-Hujurat ayat 17. Tiap Fadiana memang apa namanya gaya ngomongnya kayak gini. Ini ustaz ini gimana ini marah-marah ini. Enggak ini balai awak orang pasti kadang di pasar kan, di kadang pembawaan kayak gitu kan. Ini karena biar antum enggak ngantuk kan. Kalau anak dan kita PR seperti itu, gimana ngantuk antum nanti kan? Makanya harus kan. Ini jangan ini bilang ini ustaz ini keras ini. Ya suaranya mungkin mic-nya rancak kan. Nah, ini salah paham teman. Coba anak lembek-lembek nanti kan antum ngantuk antum nih. Ini jam-jam siang nih jam rawan kan. Baik. Coba baca. Biarlah antum yang penting antum tahulah ilmu lah. Ini yang fenomena terjadi. Jangan sampai antum sebagaimana Hudzaifah bin Yaman mengatakan, aku mengetahui orang bertanya tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang keburukan, karena aku khawatir jatuh ke dalamnya. Jadi disampaikan keburukan-keburukan itu agar kita itu apa? Hati-hati dalam melangkah.
Baik, baca. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa atas Islamnya mereka. Mereka merasa berjasa atas Islamnya mereka itu, wahai Muhammad. Kemudian Allah mengatakan, "Qul la tamunnu 'ala islamakum." Katakanlah wahai Muhammad, jangan kalian merasa berjasa atas Islam kalian itu. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Allah lah yang telah berjasa kepada antum. Dengan Allah berikan antum orang yang beriman. Jadi jangan merasa berjasa. Ini kalau tidak ampuh yang menggerakkan dakwah, tidak jalan dakwah. Hanguslah demi Allah, hangus. Habaan mansura, hangus bagaikan debu yang bertebangan. Iku kalau tidak yayasan iku yang mengasas dakwah, merintis dakwah, tidak kata dakwah dong. Ya akhi, musibah. Betapa sombongnya orang ini. Ini ada. Kalau tidak ampuh yang merintis dakwah di situ, tidak kata dakwah. Berarti dia telah mendahului Allah. Ucapan yang seperti itu sama seucapannya Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Ungkapan yang seperti tadi itu sama dengan ucapannya Fir'aun. Apa ucapan Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku yang ngatur nih Rabb kalian. Aku yang menciptakan. Hah? Jadi yang mengatakan bahwa dakwah ini berkembang karena dia. Padahal dakwah ini berkembang karena Allah. Taufik dari Allah. Demi Allah, tanpa adanya kita ini, dakwah ini akan tetap Allah menangkan. Ya, tanpa adanya kita ini, ya, film kok kan jalannya punya. Dek awak ado, awak mambil peran. Saya dipahami? Ini yang banyak sekali. Bahkan orang-orang yang sudah lama-lama ngaji ini biasanya bahasa yang ringan. Ambo dulu ikhwan pertama yang dakwah di disko. La haula wala quwwata illa billah. Maka ucapan ulama mengatakan yang disarikan dari ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa katanya? Al-ibratu liman sadaq wa laisa liman sabaq. Ibrah itu poin intinya itu adalah terhadap orang siapa yang jujur, bukan siapa yang telah dahulu. Siapa yang jujur dalam dakwahnya, bukan siapa yang duluan berdakwah. Nilai yang bernilai itu adalah siapa yang jujur dalam menuntut ilmu, bukan siapa yang duluan masuk menuntut ilmu. Atau lihat Abu Hurairah, ya akhi. Abu Hurairah termasuk orang yang pertama masuk Islam atau yang belakangan? Tapi siapa yang banyak meriwayatkan hadis? Abu Hurairah. Padahal beliau apa? Mutaakhirin. Nah itu. Jadi patokan itu siapa, bukan siapa yang duluan berdakwah, tapi siapa yang jujur dalam dakwahnya. Demikian juga, bukan siapa yang dahuluan lah ngaji, tapi siapa yang jujur dalam mengaji, dalam belajar. Itulah masalahnya. Baik. Jadi ini bantahan. Kan sebulan 3 ayat kan lain bahar. Nah. Hah? 2 ayat nak 2 ya kan? 2 baru. 2 baru ya. Berarti itu ada potensi minta tambah tuh. 2 salah. Hah? Karena Allah berfirman, ini mantap lah, ada tambah lagi. Ini karena ayatnya berkaitan dengan itu. La tas'alu. Ini. La tas'alu. Ini. Surat Al-Maidah ayat 101. 3 ayat lah. Sebulan 3 ayat. Antum biasanya di pondok berapa hafalannya? 1 harinya? Nggak antum. Yang anas saya jawablah.
Ya, antum berapa? Antum lah masuk pondok kan? Berarti pondoknya belum jalan. Ya enggak santri. Ya antum yang anak pondok mana itu? Antum anak pondok, ya kan? Berapa sehari hafalan di pondok? Setengah halaman kan? Sehari setengah halaman. Ini 3 ayat sebulan. 3 ayat sebulan loh. Ringan insya Allah kan? Bismillah ya. Biar antum ada perubahan ilmu antum, bertambah hafalan antum kan? Nah, apa bunyinya di situ? Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya in tubda lakum tasukkum. Wahai orang yang beriman, jangan banyak tanya. Nanti kalian sendiri yang merasa berat. Ya, jangan banyak tanya. Berapa hafalan saya? 3, jangan banyak tanya. Nanti berat nanti. Baik, nih. Nah, ini 3 ayat ini. Baik, barakallahu fikum. Nah, berani? Tidak boleh. Zuhur jam berapa? Sampai zuhur selawat nak. Baik, lanjut. Yang kelima, 5 atau 6? Ke-6 kan? Yaitu kita berilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bagaimana kita berilmu tentang sifat-sifat Allah? Yaitu kita tetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kita meniadakan, menafikan sifat-sifat dan nama-nama bagi Allah sebagaimana yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu kita. Allah punya wajah, na'am. Allah sendiri yang mengatakan di dalam firman-Nya, wa yabqa wajhu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah punya wajah. Allah yang kasih tahu loh. Jadi bayangkan wajah Allah itu. Karena ada seorang dai mengatakan tentang ayat ini, mengatakan berarti wajah Allah ini semuanya hancur kecuali wajah Allah. Berarti wajah Allah seperti angry bird dong. Berarti orang ini dah kafir dia nih. Kalau dia mengucapkannya dengan ilmu, kalau dia sadar ya, kafir dah. Masing-masing antum aja wajahnya tidak sama, apalagi dengan wajahnya Allah. Dan nikmat yang paling nikmat di akhirat nanti apa? Memandang wajahnya Allah. Itu yang disebut dengan az-ziyadah itu, tambahan itu. Orang dah masuk surga Firdaus, kemudian Allah tawarkan az-ziyadah, tambahan. Az-ziyadah itu adalah bisa melihat wajahnya Allah SWT. Dan salah satu penghalang antum melihat wajah Allah apa? Berbuat bid'ah. Ya, maka berhati-hatilah. Penting kita belajar akidah dan manhaj yang lurus. Namun inilah yang dijauhi, ini yang sepi peminat, ini yang jarang dikaji. Beda satu golongan yang dijamin surga dengan 72 golongan yang diancam neraka. Di mananya? Di bahasa Arab kah? Di tajwid kah? Di fikih kah? Tidak, bedanya itu di manhajnya, cara dia memahami Al-Quran dan Sunnah, akidahnya. Ya, ngantuk antum. Ngantuk, pusat dulu. Ngantuk antum. Nanti kalau ngantuk-ngantuk, ini Ustadz bilang apa? Tidak boleh, karena dia ngantuk, yang dia dengar boleh. Nanti disampaikan ke kawan-kawannya, patang kajian kecil Ustaz boleh murid tua. Tapi karena dia apa? Ngantuk, tidak boleh. Tidaknya tidak kedengaran. Yang kedengaran apa? Boleh. Nah, penyebab hadis-hadis maudhu, hadis palsu itu dia dengar hadis sambil ngantuk. Ya. Ingat, antum harus semangat olahraga. Biasanya ngantuk-ngantuk itu karena badannya tidak bugar. Makanya ada latihan bela diri di pondok. Harus ya, bela diri. Mungkin biarlah sekali sebulan di sini kan.
Ya, sebelum datang kajian di sini kan kajian kan jam 10:30. Pagi dah anak ke sini. Anak hari Ahad tuh memang tidak ada kegiatan kan? Ya. Hah? Nah latihan tuh DKF kan? Tahu tuh DKF? Bela dirinya DKF. The Kill Fighter kan? Nah bela diri. Artinya adalah peregangan-peregangan ya. Nah suruh antum salto nanti ya kan? Nah. Ya anak santri itu seperti itu. Antum tahu Koil Solin? Koil Solin tuh itu orang-orang Buddha kan? Karena memang itu mereka dakwah itu butuh itu. Nanti antum dakwah kasih gua punya ke orang yang bentum. Ustaz, jangan dakwah sini Ustaz. Kalau enggak buat tinju Ustaz. Kalau pandai kan bisa Ustaz. Silah. Ya karena gara-gara itu kita tidak jadi kajian kan lucu kan? Tidak jadi isi kajian karena dia agak tinju di orang tuh kan malu di hadapan Allah kan? Bahkan akan isi kajian antum kata Allah. Ya mau dia tinju ya Allah. Kan cayah kan? Nah, hanya tuh calon-calon dai harus di dalam dikuatkan dengan ilmu dan iman, di luar dilatih kan? Ah, ya kan? Nah, itu makanya pentingnya iman tadi. Kalau antum hanya latihan saja tanpa iman, tanpa ilmu, antum kan pongah agak pasal kan? Lalu nak saya gara mana orang nampak antum. Tapi kalau antum punya ilmu, akan ada peremnya. Nah, yang ngerem itu ilmu. Makanya orang-orang dahulu itu apa? Menggaji dulu di surau, setelah itu basilek di halaman. Itu pemakaian orang lama. Nah, iya Pak. Apa orang lama kan? Nah, iya memang ada itu. Sejatinya memang seperti itu, memang pemakaian. Ini anak sekarang. Ini perlu anda tekankan. Antum siapa yang mengira di Suriah bergejolak seperti itu? Di India, di Rohingya. Hah? Antum mau di depan antum, istri dan anak-anak antum disembelih, kemudian antum cuma meraung-raung saja? Hah? Ini anak semana-mana sampaikan ini banyak anak penuh muda dan memikirkan ini. Kita siapkan semampu kita, biarlah Allah yang menambahnya. Ya, antum barangkali sehari pusat. Tidak serius ini, bunyi cayah kan? Kita tidak tahu ya Pak. Kita berusaha berdoa kepada Allah jangan sampai terjadi kaos itu. Fenomena kayak gitu tuh naudzubillah. Bahkan saudara kita sekarang apa kaum muslimin di India, antum lihat dibantai ya ikhwah. Makanya antum siap. Ya. Itu 100. Tapi anak langsung ndak main gaya-gaya banyak-banyak gaya kan? Anak langsung sana tinju aja perut antum kan? Ya. Baik, barakallahu fikum. Ini yang murajaah atau yang mungkin yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Udah siang ya kan? Jadi anak berharap pelajarannya dibaca-baca. Ya. Karena kalau antum pelajaran kemarin saja belum pakem, atau pakem kan, ini yang Jawa ini pakem kan. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa kan pakem kan. Kalau Jawa kan pakem, pakem. Karena ada 7 tahun di Jawa kan, bahasanya kayak gitu. Jadi kalau antum tadi anda lihat lancar tanya jawabnya, kita bisa lanjut. Nah, bagaimana kita tidak kejar target. Nanti anda bacakan terus. Antum pelajaran kemarin aja belum tahu. Sio-sio kan. Kali tidak begitu dulu kawan begitu. Ustaz kok kaji ulang-ulang malah kok. Ya kaji kok memang ulang-ulang ya. Kaji itu bisa. Ya, memang kajian itu saja. Tidak ada kajian baru itu tidak ada. Ulang berulangan. Ya. Karena kita di sini sekali sebulan dan target kita itu paham bukan selesai. Karena orang kini kancang ke selesai saja. Terus berbangga-bangga lah khatam khusus selesai. Khatam kitab ini. Ditanya apa? Isi khusus selesai itu. Patah lidah kan? Arti iman siapa tidak tahu? Apa arti iman? Arti iman. Islam, arti Islam. Antum muslim kan? Arti Islam apa? Hah? Itu saya. Yang secara istilahnya Bang. Al-istislamu lillahi bitauhid, al-inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahli.
Al-istislamu lillah bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wa qiyadu lahu bita'ah, dan tunduk patuh dalam ketaatan padanya. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri, menjauh dari kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Itu arti Islam secara umum. Nah, coba ulang. Ini catat ya, catatlah. Nah, ini salahnya alah dapet burung dan memasukkan ke kandang capek. Itu lapeh ya. Kita ini dah tidak bisa. Dahulu Imam Syafi'i mengeluhkan hafalan hilang gara-gara apa? Melihat bayangan betis. Ikut tak bayangan lain nampak dah. Lainnya dah kan. Antum separuh kepala. kok ayah gini? Ayah karun. Jazakallah khairan. Biar tuh saya minum deh. Antum minum ya. Bo ayah rasu-rasu gua gak kok mau tih gua. Kau bisa ayah jange kan? Ya, antum minum lah. Enggak. Nah, gitu. Tak berani mana? Kalau berani start tuh sampai enggak mau. Baik. Barakallahu fikum ya. Ingat, mungkin terkesan kajian kita mutar-mutar apa namanya? Cok melo-elo kan? Tawa. Dia mohon maaf kepada antum kalau terkesan seperti itu, karena khawatir kita ada kesombongan. Ustaz kok ini kayak perlu diingatkan. Tawa. Ya mungkin ada kawan-kawan yang bagi antum yang sudah dapat, yang paham ya kan, itu berarti murojaah. Mungkin ada ibu-ibu kita di belakang atau kawan-kawan yang belum mendengarkan kajian kemarin. Nah, ini pemantapannya ya. Kita mau ulang-ulang kaji. Minimal antum tahulah tentang Allah tuh, duduk perkara antum, duduk bola antum tuh Allah tuh. Coba ulangi. Ada berapa tadi? Ilmu yang wajib kita ketahui tentang Allah itu ada berapa tadi? Nah, biar dulu dia. Coba bilang. Ada mencatat? Kenapa tidak mencatat ya, akhi? Masya Allah. Kenapa tidak mencatat antum? Tidak ada pena antum? Aku putih hari pena deh. Ya, minta ke Ustaz dah. Ya kenapa tidak catat antum? Coba antum, ulangi. Betul. Ya. Ada berapa? Ilmu yang perlu yang wajib kita pelajari tentang Allah itu ilmu tentang perkara-perkara apa saja? Yang pertama, sayap kanan. Tuh. Tuh. Coba sebutkan lagi, biarlah ulang-ulang. Artinya pulang antum minimal antum tahu ilmu tentang Allah itu yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, kelima ini, keenam ini lah tuh. Sekali sebulan saya tuh mau ditunuk. Alhamdulillah. Ya. Ilmu tentang Allah itu apa saja? Kok zuhur kan? Masih lama kan? Dimantapkan saya kalau biar besok kita berkenalan dengan Rasulullah kan. Kini berkenalan dengan Allah dulu. Apa pose dulu? Iko katam kasa namanya. Kata maluhi beko di kitab-kitab di antaranya Akidah Wasitiyah. Itu kitab tentang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah kan, atau Lum'atul I'tiqad dan seterusnya. Ada kitab khususnya. Ini namanya katam kasa dulu. Jadi ilmu tentang Allah itu ko nanti apa? Dilanjutkan kitab yang akan kita baca ini akan dijelaskan lebih rinci. Seperti itu kaidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam menulis kitabnya. Pertama, ilmu tentang Allah itu apa saja yang perlu kita ketahui? Yang pertama, yuk. Apa? Kajian tadi. Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Berilmu tentang adanya Allah. Catat capek. Catat capek dong. Kan bisa capek. Alhamdulillah mudah ini nikmat ya, akhi. Kalau buku mungkin enggak tinggal kan. Biasanya HP enggak tinggal. Tak usah pakai HP kan.
Tapi kalau bisa jangan pakai HP. Kadang kawan kan, masuk WA ya. Catat. Lah catat. Catat. Ilmu tentang Allah itu apa saja yang perlu kita pelajari tentang Allah itu apa saja sih? Itu dia. Yang pertama apa? Kita berilmu atau kita ilmui tentang adanya Allah. Itu yang perlu kita pelajari. Tentang Allah itu ada. Yang kedua, kita ilmui tentang di mana keberadaan Allah itu. Di mana Allah itu keberadaannya, ya? Jawabannya di mana? Di atas arasy. Yang ketiga, kita ilmui Allah itu tidak punya anak, tidak punya pasangan. Allah tidak punya anak dan tidak pula punya pasangan. Ilmu itu, karena banyak orang profesor, doktor, kiai haji, bla 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 bla, tidak tahu itu. Bukti tidak tahunya apa? Dia masih mengucapkan selamat Natal. Berarti apa? Selamat atas lahirnya anak Tuhan. Berarti dia menganggap apa? Allah punya anak. Nampaknya tidak tahu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ilmu tentang perbuatan Allah. Banyak. Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah menghidupkan, Allah mematikan, nanti dirincikan nanti pada babnya. Minimal itu dulu, onggok-onggok kasarnya itu dulu. Ada. Kelima, ilmu tentang hak utama Allah. Apa hak utama Allah? Diibadahi. Keenam, berilmu yaitu kita ilmui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu dia. 6 tu ulang. Subhanallah. Bapak-bapak, kalau kencang membawa. Yang pertama apa tadi catat? Ilmu tentang adanya Allah. Kedua, ilmu tentang keberadaan Allah di langit. Ilmu tentang keberadaan Allah di langit. 3, ada tuh. Nah, yang ketiga ilmu tentang Allah tidak punya anak dan tidak punya pasangan. Jadi Allah itu tidak punya anak dan tidak pula punya pasangan. Nah, berilmu tentang itu. Tahu apa? Agar apa? Agar jangan ikut-ikutan latah ngecek selamat Natal. Tidak boleh, haram, bisa kafir apa? Berbahaya tidak? Berbahaya. Kalau orang itu katakan, kenapa salahnya selamat? Coba suruh dia pulang, dia kan nyampe di rumah katakan kepada istrinya, saya talak engkau. Mau nggak ngomong itu ke istrinya? Antum mau dong? Apa salahnya? Cuma kata-kata. Kalau orang itu kan itu syubhatnya dibuatnya kan? Syubhat mereka kan itu. Apa salahnya? Kan cuma ucapan selamat Natal, apa salahnya? Coba dia suruh ke istrinya, saya talak kamu. Tak mau kan? Istri orang cak Ustaz saya kan? Dia penurik lo aja, dia nomor lo di poligami Ustaz ya kan? Itu ya. Dah berapa dulu? 3 kan. Yang keempat apa? Ilmui tentang perbuatan-perbuatan Allah. Jadi kalau kita sudah tahu ilmu tentang perbuatan Allah, diantaranya Allah itu yang mengatur rezeki, memberi rezeki. Jadi jangan khawatir lagi. Mau BBM 1 juta, 1 liter, terserah. Allah yang bagi rezeki. Orang yang takut BBM naik, Ustaz, lado 1 kilo 120 Ustaz. Kalau lah mau berarti alun kenal dengan Allah. Kasih tu catuannya, kasih tu tembaknya beko. Kalau awak lah tahu Allah yang ngatur rezeki. Ikan paus 30 ton makannya seiku sehari, dia kira Allah. Awak makan sepiring sudah kenyang kan? Kok khawatir? Kenapa kekhawatiran, kegalauan, kegelisahan itu muncul?
Karena kita belum betul-betul kenal dengan Allah. Alun kenal mana? Tahu nama baru. Saya Tuhan Allah, baru tahu nama. Tapi belum tahu hakikatnya betul-betul. Kalau seseorang Muslim tahu bahwasanya Allah lah yang menjamin rezekinya, tidak khawatir dia. Tidak khawatir. New 1 juta, mana lado 1 kilo kan, dah cameh kan. Di uang saya tahu orang bagai. Farnya mana? Indah dari makan kan poso pak. Itu yang dilakukan Nabi tidak? Ketika Nabi bertanya kepada istrinya, adakah makanan hari ini? Kemudian apa? Tidak adanya. Idzan aku puasa hari ini. Nabi loh, manusia terbaik dan terindah yang menginjakkan kakinya di muka bumi Allah ini. Beliau kayak gitu hidupnya. Karena kita katakan, tidak layak dunia ini dijadikan balasan untuk orang yang beriman. Tidak layak. Untuk orang yang bertauhid, yang beriman, Allah sediakan surga Firdaus. Mau antum? Biarlah dunia ini untuk orang-orang kafir. Biarkan kita dikalahkan oleh orang-orang itu dengan dunia. Kita kalahkan dia di akhirat. Itu yang harus kita tanamkan. Biarlah, ambillah oleh kalian dunia ini. Ambillah. Kita berharap berkumpul dengan para nabi dan rasul di surganya. Itu harapan kita. Kita jual dunia ini untuk surga. Jangan dibalik. Banyak orang yang menjual akhiratnya untuk dunia. Na'udzubillah. Biarlah, ambillah dunia ini, ambillah. Ambillah oleh kalian. Mudah-mudahan dengan itu Allah ganti dengan surganya. Dengan ganti, udah surga ya Allah. Hadirkan itu surga. Biarlah, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Jangan mati-matian mencari sesuatu yang tidak akan antum bawa mati. Sekedarnya saja udah. Mencari dunia ini sekedarnya saja. Namun banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Ya, maka ini kenali Allah, antum akan tahu dunia ini, hakikat dunia. Kenal dengan Allah dahulu, tahu antum akan peduli. Orang yang tidak kenal dengan Allah, dia tidak akan rindu kepada Allah. Ya, tidak rindu. Allah memanggil dia, acuh dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Acuh dia. Berarti dia tidak rindu. Tidak rindu berjumpa, bertemu dengan Allah. Berarti tidak benar cintanya. Ya, agar kita benar cinta kita, kenallah dengan Allah. Betul-betul kenal. Di mana Allah, apa perbuatan Allah, apa sifat-sifat Allah, apa nama-nama Allah, kita ketahui, maka akan timbul rasa cinta antum. Ketika Allah memerintahkan tinggalkan ini, kita akan ringan meninggalkannya. Ketika Allah memerintahkan ini, kita akan mudah melaksanakannya. Karena di hati kita sudah dipenuhi kecintaan kepada siapa? Kepada Allah. Makanya para sahabat itu disuruh perang mereka nggak takut. Karena apa? Karena di pintu perang itu dia adalah pintu bertemu dengan Allah. Makanya Hasan Al-Basri menyampaikan, Al-Imam Hasan Al-Basri, ya ma'syarasy syabab, ama tashtaquna ila huril 'ain? Wahai para pemuda, tidakkah engkau rindu berjumpa dengan bidadari? Ini motivasi. Artinya pada rindu untuk masuk surga. Tanyakan diri kita, rindu kita. Ya. Kemudian yang kelima apa tadi? Kita ketahui ilmu tentang haknya Allah yang paling wajib kita tunaikan, atau ya hak utama Allah, yaitu kita menyembah kepadanya saja, ya kan? Yang keenam yaitu kita ilmui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu bawa pulang tuh. Ini cepat kan? Bawa pulang. Baik, jazakumullah khairan. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ingatlah ikhwah, hakikat kita belajar adalah takut kepada Allah. Itu yang kita capai. Biar kita itu betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi hamba kaleng-kaleng. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.